Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Grup eksekutif baru. Aku dulu bekerja di industri otomotif, dan mulai sebagai mahasiswa koperasi dan bekerja menjadi insinyur kualitas kontrak. Aku menghabiskan hampir 5 tahun di sana sebelum harus mencari pekerjaan baru. Aku pernah berada di koperasi selama 2 tahun, dan diberi kesempatan untuk kontrak meskipun aku tidak menyelesaikan sekolah. Bos lama dan bos baru menyukai kalau aku adalah karyawan yang berdedikasi dan memiliki etos kerja yang baik. Aku memiliki reputasi yang baik dengan tim teknik, dan meskipun aku membuat beberapa kesalahan, staf lantai mempercayai aku. Selama tahun kedua kontrakku, aku bekerja dengan produsen truk tempat kami membuat beberapa suku cadang, dan aku telah menjadi penghubung mereka untuk masalah dan permintaan pengujian. Suatu hari, pabrikan ini memiliki bagian yang gagal total. Mereka menelpon kantor pusat kami dan mengancam kami dengan penarikan kembali. Itu semua tangan di dek. Aku pergi ke pelanggan dan mengurus mereka. Itu adalah penuh kekacauan selama sekitar 6 minggu, tetapi kami memecahkan masalah. Pelanggan sangat memuji aku dan ingin memastikan aku akan mengelola akun mereka di masa mendatang. Maju cepat ke 4 bulan sebelum aku meninggalkan perusahaan. Perusahaan akan dijual, dan kontrakku sekarang akan menjadi yang terakhir dengan mereka, karena pemilik baru ingin membawa tim mereka sendiri. Aku berbicara dengan bosku, tetapi dia dalam pembekuan perekrutan sampai tahun fisik berikutnya. Jadi, aku sekarang di tempat yang sulit, tapi aku bekerja melalui itu. Karena aku adalah lulusan baru dan kontrak, pemilik baru tidak merasa perlu untuk melatih penggantiku. Aku mengadakan pertemuan tunggal dengan tim eksekutif baru dan menjelaskan kepada mereka semua hal yang kami berikan kepada pelanggan kami oleh para insinyur berkualitas. Aku diberitahu sebagai berikut. Mengapa kami menawarkan layanan seperti itu secara gratis? Kami perlu menghasilkan uang, dan jika ini tidak menghasilkan uang, maka kami tidak akan membutuhkannya. Ku jawab, aku setuju kami harus menghasilkan uang, tetapi layanan pelanggan yang baik telah memberi kami banyak kontrak yang sebaliknya akan dikirim ke tempat lain. Yang mereka jawab, biarkan kami memutuskan bagaimana kami mengelola. Kamu hanya perlu memastikan bagian-bagiannya yang bagus. Oke, kalau begitu, ku tutup. Aku mengambil waktu ini untuk memutuskan kalau aku sekarang akan bekerja dari peluit ke peluit dan hanya melakukan apa yang ada di deskripsi pekerjaanku. Karena aku sekarang hanya bekerja normal 40 jam seminggu, ada tugas yang biasanya aku selesaikan setelah jam kerja yang mulai lewat. Pada saat aku meninggalkan semua ekstra normal yang aku lakukan sekarang, benar-benar rusak. Aku berterima kasih kepada bosku atas dukungannya dan mantan bosku sebelum mengemasi mejaku. Hari terakhirku tepat sebelum Natal juga. Selama bulan berikutnya, bosku menelpon aku dan meminta aku untuk kembali. Setelah pengalamanku dengan tim eksekutif, aku menolak dengan hormat. Setelah 1 bulan lagi, aku mendapat telepon dari tim eksekutif yang meminta aku untuk kembali. Sekali lagi aku menolak, tetapi aku bertanya mengapa permintaan seperti itu. Ya, salah satu pelanggan kami menjadi tidak puas dengan layanan baru kami, dan kami membutuhkan bantuan untuk mengembalikannya ke jalurnya. Dengan penuh senyum, ku jawab, oh, jadi pelangganku yang aku jelaskan ingin tingkat layanan pelanggan yang baik sekarang kecewa? Untuk konteksnya, mereka melakukan sekitar 50% dari total bisnis kami. Lihat apakah kamu akan membantu kami atau tidak, jawab mereka. Kunego, aku akan melakukannya selama 2 minggu dengan tarif teknik $120 per jam. Dengan pelitnya, mereka menawar, sama sekali nggak bisa, kamu dapat memperbarui kontrak lama dengan kenaikan $0,50 per jam. Tidak, terima kasih, aku menutup telepon. Aku menghubungi seorang teman lama beberapa bulan kemudian dan mengetahui mereka kehilangan pelangganku dan sekarang berjuang untuk mempertahankan pelanggan mereka yang lain. Aku kira layanan pelanggan yang baik dapat menjadi perbedaan. Cerita kedua. Jangan main-main dengan omku. Omku adalah salah satu orang yang paling keren yang aku kenal. Dia menjajalkan setiap detik setiap hari menikmati semua yang ditawarkan kehidupan. Mulai dari perjalanan safari, hingga fotografi alam, hingga peternakan lebah, hingga pembiakan ikan tropis. Lengkap dengan pembuatan akuarium khusus, dan banyak lagi. Dia juga pria yang paling baik yang pernah aku temui, bersedia membantu siapapun, dengan apapun, kapan saja. Salah satu hobinya termasuk berkebun, dan dia mengubah halaman belakang raksasanya menjadi surga penyerbuk, dengan hamparan bunga yang diapit oleh pagar kayu kecil berwarna putih, yang tingginya hanya sekitar 6 inci, dan digunakan hanya untuk menjaga taman tetap berisi, tetapi mereka lebih dekoratif dari apapun. Sekarang, setelah melakukan dengan baik untuk dirinya sendiri dalam hidupnya, ia juga kebetulan tinggal di lingkungan kelas atas yang angkuh dengan banyak mak-mak sibuk yang tidak dapat mengurus bisnis mereka sendiri. Sebagai bagian dari lingkungan yang angkuh ini, aturan HOA secara eksplisit menyatakan, tidak ada pagar.
Tentu saja, itu berarti pagar besar setinggi 6-10 kaki di sekitar properti, bukan pagar kecil di sekitar tempat taman. Either way, tetangga omku memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk melaporkan omku ke HOA karena pagar. Dan dia mendapat surat dari HOA, karena aku kira interpretasi mereka memang menemukan omku salah. Tanggapan omku, untuk membaca seluruh peraturan HOA untuk memastikan bahwa whirligigs, ornamen halaman rumput yang terlihat seperti burung dengan aku berputar yang membuat suara klak konstan yang mengerikan, itu tidak dilarang. Karena itu tidak dilarang, jadi omku bangun dan mengganti semua pagar kebunnya dengan pusaran air ini. Lusinan kalau tidak ratusan dari itu. Berentang setiap saat, siang dan malam. Itu cukup ribut. Omku adalah pria yang baik, jadi dia mengerjai mereka semua di akhir musim. Tapi aku yakin itu merendahkan tetangganya yang suka mengurusi orang lain itu. Tetangga omku tidak pernah mengatakan apapun kepada om atau HOA lagi. Mungkin karena takut akan pembalasan yang lebih buruk seperti lonceng angin sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.